Studi kasus mengenai dampak bahan dengan rekayasa genetika pada kesehatan ibu dan anak. Selanjutnya kita masuk ke rekayasa genetik. Nah, rekayasa genetik itu apa sih? Rekayasa genetik atau GMO adalah organisme yang gennya telah dimodifikasi secara artifisial. Rekayasa genetik digambarkan sebagai ilmu di mana karakteristik suatu organisme yang sengaja dimodifikasi dengan memanipulasi materi genetik, terutama DNA, dan transformasi gen tertentu untuk menciptakan variasi baru. Nah, biasanya umum ditemukan pada produk pangan seperti jagung, kedelai, dan produk olahan susu. Tujuan adanya pangan hasil rekayasa genetika ini adalah untuk menghasilkan tumbuhan pangan dengan sifat yang unggul. Selanjutnya yaitu GMO atau Genetically Modified Organism. Nah, manfaat GMO sendiri yaitu peningkatan hasil panen, yaitu menghasilkan hasil panen yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman konvensional lainnya. Selanjutnya yaitu peningkatan kandungan nutrisi. Tanaman GMO dapat dikembangkan untuk peningkatan kandungan gizi seperti vitamin dan mineral, dan toleransi terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim seperti kekeringan atau salinitas. Yang kedua yaitu dampak GMO. Nah, dampak GMO sendiri yang pertama itu ada alergi. Yang selanjutnya itu adalah paparan pestisida berlebih, gangguan saluran cerna, kerentanan sistem imun, efek jangka panjang yang belum sepenuhnya diketahui. Nah, terutama pada kehamilan dan perkembangan janin. Kita masuk ke studi kasus. Studi kasus kali ini yaitu konsumsi jagung GMO atau BT corn pada masa kehamilan dan dampaknya terhadap kesehatan janin dan anak. Baik, kita masuk ke latar belakang. Jagung BT atau jagung Bacillus thuringiensis merupakan jagung yang telah mengalami modifikasi genetik atau yang biasa disebut GMO, sehingga dapat memproduksi protein tertentu atau CRY1AB yang mampu membunuh hama serangga secara alami. Protein ini pada dasarnya berasal dari bakteri yang hidup di tanah, yaitu Bacillus thuringiensis. Yang kedua ada penyajian kasus. Penelitian mengenai konsumsi jagung GMO atau BT corn pada masa kehamilan ini dilakukan di Quebec, Kanada, dengan cara menganalisis kandungan zat yang ada di dalam darah yang bertujuan untuk mendeteksi adanya CRY1AB serta residu pestisida. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa CRY1AB terdeteksi 93% di dalam darah ibu hamil. Hal ini membuktikan bahwa CRY1AB dapat masuk ke aliran darah manusia, bahkan sampai ke janin melalui plasenta. Yang selanjutnya adalah dampak kesehatan. Bagi ibu, paparan terhadap protein asing seperti CRY1AB bisa memicu reaksi imun tubuh, meskipun tidak semua ibu merasakan efeknya secara langsung. Lalu ada dugaan juga terkait CRY1AB ini bahwa zat-zat seperti ini dapat mengganggu keseimbangan hormon, yang tentu bisa berbahaya selama masa kehamilan. Bagi janin sendiri, yaitu sistem imun janin kan masih belum sempurna. Paparan protein asing sejak dalam kandungan bisa meningkatkan resiko alergi di masa depan. Bisa saja terjadi perubahan pada mikrobiota usus, yaitu kumpulan bakteri baik di dalam saluran pencernaan yang sangat berperan dalam perkembangan sistem imun dan metabolisme bayi. Untuk efek jangka panjangnya masih belum diketahui secara pasti karena penelitian dalam jangka panjangnya masih sangat terbatas. Selanjutnya ada solusi masalah. Solusi masalah dari GMO ini yang pertama adalah pengawasan dan regulasi ketat agar konsumen dapat membuat pilihan yang sadar dan aman. Pengawasan dan regulasi ketat ini terutama pada kelompok rentan seperti ibu hamil. Selanjutnya yaitu penelitian jangka panjang untuk mengevaluasi dampak kesehatan GMO. Yang terakhir, melakukan edukasi terhadap masyarakat mengenai GMO, termasuk manfaat, resiko, dan cara mengenali produk GMO itu sendiri. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari studi kasus ini yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa unsur-unsur dari tanaman genetika yang dimodifikasi seperti jagung BT dapat masuk ke dalam tubuh manusia,
bahkan bisa menembus plasenta dan mencapai janin. Meskipun dampaknya terhadap kesehatan belum bisa dipastikan, kehadiran protein asing atau CRY1AB ini dalam darah janin tentu menimbulkan banyak pertanyaan mengenai keamanan GMO bagi ibu hamil dan anak-anak. Sebagai langkah pencegahan, sebaiknya ibu hamil lebih berhati-hati dalam memilih makanan, termasuk memperhatikan label GMO atau memilih produk organik jika memungkinkan.